Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, berjumpa lagi dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Ivan dan Raditya Irawan. Kakak adalah mahasiswa S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang tahun 2019. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Kira-kira adik-adik semua ada yang masih ingat pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang apa? Ya, baik sekali. Pada pembahasan yang lalu kita sudah belajar bersama-sama mengenai pemantulan cahaya dengan menggunakan cermin, baik itu cermin datar, cermin cekung maupun cermin cembung. Nah, kira-kira di sini adik-adik ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, baik kakak di sini akan memberikan clue atau memberikan poin penting yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Untuk clue yang pertama, jika kakak menyajikan gambar seperti ini, kemudian gambar seperti ini. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu atau belum apa yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini? Nah, baik sekali, sangat tepat. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pembiasan cahaya. Tentunya pembiasan cahaya dengan menggunakan lensa. Nah, kira-kira apa sih pembiasan itu? Untuk lebih lengkapnya, mari kita belajar bersama-sama pada pembahasan berikut. Ketika mendengarkan istilah pembiasan cahaya atau pembiasan, tentunya di benak atau di pikiran kalian sudah terpikirkan apa sih pembiasan itu? Mengapa pembiasan bisa terjadi? Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari pembiasan? Apa saja sih sifat-sifat bayangan yang dapat dibentuk dari pembiasan itu? Kemudian apa saja sih penerapan-penerapan pembiasan yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai pembiasan cahaya. Dalam mempelajari pembiasan ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, kita mengetahui apa itu pembiasan, kemudian kita mengetahui sinar-sinar istimewa pada pembiasan, kita mengetahui proses pembentukan bayangan pada pembiasan, kemudian kita juga mengetahui bagaimana sifat-sifat bayangan pada peristiwa pembiasan, dan juga apa sih penerapan-penerapan pembiasan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, apa sih pembiasan itu? Kira-kira adik-adik di sini ada yang sudah mengetahui atau belum pengertian dari pembiasan cahaya? Nah, tepat sekali, sangat baik. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya. Nah, proses pembiasan ini terjadi ketika cahaya melewati batas antara dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Nah, di sini terlihat bahwa ketika sinar datang kemudian melalui batas antara medium 1 dan medium 2 akan dibiaskan dan sinar biasnya terlihat mendekati garis normal. Di sini maka dapat disimpulkan bahwa I lebih besar daripada R. I adalah sudut sinar datang dan R adalah sudut sinar bias. Ini disebut sebagai pembiasan dari medium renggang ke medium rapat. Kemudian lagi ketika terdapat cahaya datang dari medium 1 menuju medium 2 atau melewati batas yang disebut dengan garis normal, dan dapat kita lihat pada ilustrasi atau gambar di samping bahwa ketika sinar datang kemudian melalui garis normal dibiaskan menjauhi garis normal atau I lebih kecil daripada R. Nah, di sini berarti pembiasan terjadi dari medium yang rapat menuju medium yang renggang. Dari penjelasan berdasarkan gambar atau ilustrasi tadi, kita sudah bisa menyimpulkan adanya hukum Snellius pada peristiwa pembiasan. Adik-adik di sini ada yang sudah mengetahui apa itu hukum Snellius pada pembiasan? Nah, hukum Snellius dalam pembiasan ada 3. Yang pertama, sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan berpotongan pada satu titik. Kemudian yang kedua, sinar datang dari medium renggang ke medium rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan yang ketiga, sinar datang dari medium rapat ke medium renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ketika belajar mengenai pembiasan, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya lensa. Adik-adik di sini ada yang sudah mengetahui apa itu lensa? Ya, benar, lensa adalah benda bening tembus cahaya untuk mengumpulkan dan menyebarkan cahaya. Nah, untuk lensa ini apa saja sih jenis-jenisnya?
Untuk jenis lensa sendiri ada 6 jenis. Yang pertama ada lensa biconvex, yaitu lensa dengan permukaan cembung dan cembung. Kemudian ada lensa plan convex, yaitu lensa dengan permukaan datar dan cembung. Kemudian ada lensa convex konkav, yaitu lensa dengan permukaan cembung dan cekung. Selanjutnya ada lensa bikonkav, yaitu lensa dengan permukaan cekung-cekung. Selanjutnya ada lensa plan konkav, yaitu lensa dengan permukaan datar dan cekung. Dan yang terakhir ada lensa konkav konvex, yaitu lensa dengan permukaan cekung dan cembung. Dari jenis-jenis lensa yang sudah dijelaskan tadi, secara umum dapat kita lihat bahwa terdapat 2 lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Di sini kita akan mendalami pembahasan kita mengenai lensa cekung dan lensa cembung. Yang pertama adalah lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang memiliki permukaan cekungan atau berbentuk cekung. Nah, untuk sinar istimewanya sendiri ada 3. Untuk sinar istimewa lensa cekung yang pertama, ketika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Kemudian yang kedua, ketika sinar datang seolah-olah menuju titik fokus di belakang lensa, maka dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, ketika sinar datang melalui pusat optika lensa, maka tidak dibiaskan. Dari sinar-sinar istimewa tadi, kita sudah bisa menentukan sifat bayangan melalui pembentukan bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Untuk pembentukan bayangannya, ketika kita memiliki benda yang berada di depan lensa, dapat kita lihat bahwa ketika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus. Kemudian ketika sinar datang menuju fokus, maka dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya persamaan-persamaan yang ada pada lensa cekung. Untuk persamaan yang pertama yaitu persamaan menentukan titik fokus dengan menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, pada lensa cekung ini nilai fokusnya bernilai negatif. Kemudian untuk menentukan perbesarannya dapat menggunakan persamaan M sama dengan harga mutlak H aksen per H, atau juga M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan pembiasan cahaya menggunakan lensa cekung. Soalnya adalah sebuah benda diletakkan di depan lensa cekung. Jarak bayangan yang dibentuk adalah 50 cm dari lensa dan perbesaran lensanya adalah 0,5. Maka tentukan jarak asli benda tersebut terhadap lensa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan persamaan M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Dengan M-nya 0,5, kemudian S aksennya adalah 50, maka didapatkan bahwa nilai S-nya adalah 100 cm. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang memiliki permukaan cembung. Sama halnya dengan lensa cekung tadi, lensa cembung juga memiliki sinar-sinar istimewa. Terdapat 3 sinar istimewa yang dimiliki oleh lensa cembung. Untuk sinar istimewa yang pertama, ketika sinar datang sejajar sumbu utama, maka dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Kemudian yang kedua, ketika sinar datang melalui fokus di depan lensa, maka dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, ketika sinar datang melalui pusat optik lensa, maka tidak dibiaskan. Kemudian dengan 3 sinar istimewa tadi, kita dapat menentukan bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Ketika kita mempunyai suatu benda, kemudian akan dibiaskan dengan lensa cembung, maka sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Selanjutnya, sinar datang melalui fokus di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama, sehingga kita telah memperoleh bayangannya. Dari bayangan ini dengan memiliki sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung memiliki sifat yang berbeda ketika benda berada pada ruang 1, berada pada titik fokus, berada pada ruang 2, berada pada titik R, ataupun berada pada ruang 3. Nah, untuk pembagian sifat bayangannya dapat kita lihat sebagai berikut. Ketika benda atau objek berada di ruang 1, maka bayangannya adalah maya,
tegak dan diperbesar. Kemudian ketika benda atau objek tepat berada di titik F, maka bayangannya adalah maya, tegak dan diperbesar. Selanjutnya ketika benda atau objek berada pada ruang 2, maka bayangannya bersifat nyata, terbalik dan diperbesar. Selanjutnya ketika benda atau objek berada tepat di titik R, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata, terbalik dan sama besar. Kemudian yang terakhir ketika benda atau objek berada di ruang 3, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Kemudian persamaan-persamaan pada lensa cembung untuk menentukan titik fokus menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Untuk menentukan perbesaran bayangannya menggunakan persamaan M sama dengan harga mutlak H aksen per H, atau juga bisa M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Nah, kemudian di sini ada satu contoh soal mengenai pembiasan cahaya menggunakan lensa cembung. Soalnya adalah sebuah bola diletakkan di depan lensa cembung. Jika jarak bayangan yang dibentuk adalah 50 cm dari lensa dan jarak benda atau jarak bola aslinya adalah 25 cm dari lensa, maka tentukan perbesarannya. Nah, untuk menentukan perbesarannya kita dapat menggunakan persamaan M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Nah, di sini dapat diketahui bahwa S aksen adalah 50 cm, kemudian S-nya adalah 25 cm. Jadi untuk nilai M-nya dapat diperoleh bahwa M adalah 2 kali benda aslinya. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dari sifat-sifat lensa cembung dan lensa cekung ini sangat banyak. Sebagai contoh yang paling mudah dapat kita temui pada kacamata. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat menyimak video berikutnya terkait materi alat-alat optik. Sekian penjelasan dari kakak mengenai pembiasan cahaya dengan menggunakan lensa. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.